Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, setelah kita mempelajari teorema dasar terkait teknologi metafisika, sampailah kita pada aplikasi teknologinya. Dan pada slide ini kami menyampaikan alur transformasi kesadaran yang urutannya dimulai dari materi sebagai sumber informasi, kemudian menjadi persepsi, kemudian menjadi representasi akal, dan menjadi gelombang makna. Namun secara alamiahnya, gelombang makna ini biasanya turun menjadi rasa bawah sadar atau maksimal rasa sadar atau akal rasional. Oleh karenanya perlu sinkronisasi berupa kalibrasi gelombang, yakni dengan seseorang, sang pembawa al-wasilah, yang frekuensi kesadarannya selaras dengan frekuensi ilahiyah. Dan treatment tersebut akan menghasilkan resonansi, dan melalui sistem wasilah maka akan mencapai gelombang mutlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa realitas adalah terkait dengan frekuensi dan gelombang. Atau sederhananya, bahasa universal adalah gelombang. Karena setiap entitas di semesta ini, setiap benda di dunia ini bergetar dengan frekuensi tertentu. Itulah kunci utamanya. Tuhan berkomunikasi dengan alam semesta ini melalui bahasa gelombang. Baik, kita uraikan tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah materi, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia fisik berupa objek, peristiwa, atau kondisi yang nyata, dan kemudian panca indera menangkap informasi dari materi melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengucapan. Namun pada hakikatnya semua yang ditangkap ini bentuknya gelombang, hanya kita tidak menyadarinya kalau mata ini sesungguhnya bukan menangkap gambar, tetapi menangkap gelombang cahaya. Demikian juga telinga yang ditangkap adalah gelombang suara, termasuk indera yang lainnya. Dan kemudian di otak, gelombang tersebut dirubah menjadi impuls listrik. Dan selanjutnya akal mengolah informasi menjadi citra, konsep, ide, pengetahuan, sehingga terbentuklah gambaran mental tentang objek tersebut. Dan selanjutnya makna dari akal tersebut diolah oleh kolbu atau oleh kesadaran menjadi gelombang makna yang beresonansi di kolbu sebagai pusat kesadaran yang sifatnya subjektif. Ketika tidak dilakukan treatment khusus, secara alamiah kesadarannya akan turun ke bawah sadar atau maksimal berada di alam sadar atau alam akal rasional. Oleh karenanya, Tarekat Qadim mempunyai treatment khusus, sehingga kita mengenal sinkronisasi atau kalibrasi gelombang, bahwa manusia mempunyai gelombang yang sangat banyak jumlahnya, miliaran jenis gelombang, dan interaksi dari miliaran gelombang tersebut itulah yang menghasilkan kesadaran. Untuk itu perlu dilakukan kalibrasi dengan gelombang yang sifatnya stabil, yakni yang selaras dengan frekuensi semesta. Itulah frekuensi master atau gelombang guru mursyid. Ketika proses sinkronisasi ini berjalan secara intensif, maka terjadilah resonansi. Ketika gelombang kita sudah selaras dengan gelombang guru mursyid yang mutlak, maka gelombang kesadaran kita akan merambat melalui sistem wasilah. Atau dengan kata lain, gelombang kesadaran kita
selaras dengan frekuensi ilahi. Inti dari slide ini adalah bagaimana kita memahami perubahan materi menjadi gelombang, dan bagaimana gelombang itu akhirnya menjadi gelombang mutlak yang selaras dengan frekuensi ilahi. Sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana kesadaran kita selaras dengan frekuensi ilahi melalui sistem wasilah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, agar kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap lagi, saya sampaikan contoh berikut ini. Bagaimana alur transformasi gelombang ini bagi manusia awam pada umumnya. Jadi cukup sampai dengan tahap 4, yakni gelombang yang terbentuk masih berupa gelombang bawah sadar yang sifatnya subjektif. Semisal pada tahap pertama, yakni informasi bentuk materi, realitas fisiknya di dunia ini adalah sebuah makanan yang namanya semangkok rawon, maka informasi tersebut ditangkap oleh panca indera sebagai persepsi, baik oleh matanya, penciumannya, lidahnya, atau cerita tentang rawon. Selanjutnya dari persepsi itu menghasilkan representasi akal, di mana otak mengolah informasi menjadi citra, konsep, dan pengetahuan. Maka sudah terbentuk gambaran rawon di otak, baik bentuk, rasa, aroma, pengalaman, tempat, waktu, kenangan, dan seterusnya. Kemudian dalam kesadaran kita, makna berubah menjadi gelombang yang dirasakan oleh kesadaran atau kolbu yang masih bersifat subjektif dan bawah sadar. Atau dalam bahasa sederhananya, ini adalah gelombang rasa. Makanya saya sebutkan, ini kita seringkali terjebak di rasa bawah sadar kita. Semisal tadi tentang rawon, maka muncul rasa ingin makan, lapar, tiba-tiba ngiler, terkenang ketika makan rawon, atau rasa rindu dengan rawon di warung tertentu. Agar lebih lengkap lagi, saya ambil contoh yang kedua, yakni contoh tentang cinta. Cinta hadir dalam persepsi kita melalui melihat, mendengar suara, mengingat, membaca chat, atau hanya mendengar namanya. Kemudian terjadilah representasi akal. Terbentuk gambaran tentang dirinya, wajahnya, suaranya, sifat-sifatnya, kenangan bersamanya, harapan, cerita, dan sebagainya. Dan ketika itu berkembang menjadi gelombang makna, maka muncullah rasa rindu, bahagia, berdebar, cemburu, sedih, ingin bertemu, atau keinginan untuk menjaga hubungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saya sampaikan bahwa realitas adalah gelombang yang terkunci pada frekuensi kesadaran. Ketika kesadaran kita terkunci kepada rawon, maka gelombang kesadaran kita akan menangkap apa itu rawon. Demikian juga ketika gelombang kesadaran kita mengunci pada pasangan yang kita cintai, maka gelombangnya akan menjadi bagian dari orientasi hidup kita. Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran dapat dimaknai sebagai interaksi seluruh gelombang yang terkunci oleh kesadaran kita. Semisal ini yang paling umum adalah uang, jabatan, kesehatan, popularitas, hobi. Ini adalah objek-objek yang mengunci kesadaran kita. Inilah yang ada di dalam gelombang kesadaran kita. Ketika diri kita, kesadaran kita dipenuhi oleh gelombang-gelombang ini, maka sesungguhnya itulah kesadaran kita dan itulah Tuhan kita yang menjadi keinginan kita, rasa takut kita, kecemasan kita, orientasi hidup kita, cita-cita kita, harapan, dan sebagainya.
Sehingga tujuan sementaranya pada kuliah aplikasi teknologi metafisika pada sesi ini yakni menyadari bahwa benda materi dapat berubah menjadi gelombang makna dalam kesadaran melalui proses alami di dalam diri. Ini adalah pintu masuk menuju transformasi kesadaran berikutnya, yakni tentang sinkronisasi, resonansi, wasilah, dan gelombang mutlak. Pemirsa, mungkin sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bahasa universal adalah bahasa gelombang. Dan seluruh materi menjadi persepsi pun ditangkap dalam bentuk gelombang. Demikian juga menjadi representasi akal, sampai menjadi gelombang makna dalam kolbu. Dan inilah yang oleh orang awam gelombang ini disebut rasa. Di titik inilah poin yang menjadi sangat kritikal, karena gelombang rasa ini kemudian nanti akan terpecah menjadi dua, gelombang rasa yang sifatnya bawah sadar dan rasa yang atas sadar. Itulah inti dari aplikasi teknologi metafisika pada sesi ini. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.